Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya kembali dalam agenda workshop pembuatan media pembelajaran dan slide presentasi. Ya, kali ini kita berada pada video kelima ya dari 7 video yang kita rencanakan. Dan pada video kelima ini kita memasuki tahapan kedua atau sesi kedua dari workshop kita. Jadi kalau pada video pertama sampai video keempat itu membahas bagaimana konsep dasar hingga pembuatan slide presentasi menggunakan template premium. Nah, pada kesempatan yang video kelima ini, kita memulai bagaimana membahas konsep dasar dari pembuatan media pembelajaran. Jadi video 5, 6, dan 7 itu akan fokus kepada bagaimana pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, jadi sekali lagi kita berada kepada sesi kedua ini ya. Jadi kita akan fokus pada pembuatan media pembelajaran. Nah, sesi ini masih ada hubungannya dengan pembuatan slide presentasi. Jadi sama-sama menggunakan Microsoft PowerPoint, sama-sama para peserta workshop dituntut untuk mahir menggunakan aplikasi PowerPoint ya, dan sama-sama dituntut untuk menyajikan visual ya, audio visual maupun bahan-bahan media atau multimedianya itu yang bagus, yang menarik, gitu ya. Nah, sehingga saya berharap dengan disampaikannya konsep dasar pembuatan media pembelajaran pada video ini akan membantu Bapak Ibu sekalian, terutama peserta workshop yang dari unsur pendidik gitu ya, baik guru maupun dosen, agar bisa membuat media pembelajaran yang bagus dan menarik ya. Nah, saya sudah menyiapkan materi presentasinya yang standar gitu ya, yang masih polos. Saya berharap ini bisa menjadi pegangan buat para peserta dalam membuat media pembelajarannya ya. Oke, saya mulai dari pembahasan ya. Jadi di pembahasan ini eh, saya akan membahas beberapa hal terkait dengan pertanyaan ya. Pertama itu apa itu media pembelajaran? Jadi perlu kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran ya. Yang kedua akan saya bahas mengapa pembelajaran itu butuh media yang menarik ya, sehingga nanti orang bisa bertanya, kenapa sih harus repot-repot buat media pembelajaran? Memang kita langsung menyampaikan saja depan kelas bagaimana gitu ya. Nah, itu yang perlu nanti kita bahas. Yang ketiga yang akan kita bahas itu apa saja media di dalam pembelajaran tersebut. Apa saja yang media yang dapat digunakan di dalam pembelajaran. Nah, baru yang keempat, kita akan bahas apa saja yang harus diperhatikan di dalam membuat media pembelajaran, ya. Kemudian yang kelima, itu adalah apa saja tahapan dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan terakhir, saya akan bahas apa saja yang harus ada di dalam media pembelajaran PowerPoint tersebut. Ya, jadi itu 6 hal yang akan saya bahas di dalam konsep dasar pembuatan media pembelajaran ini. Ya, oke, pertama saya masuk dulu ke apa itu media pembelajaran. Ya, di sini saya ambil dari beberapa sumber ya, bahwa yang namanya media pembelajaran itu adalah wadah
atau media untuk menyampaikan pesan atau informasi belajar. Jadi sekali lagi ini berupa media yang nantinya kita harapkan bisa menjadi perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi belajar atau materi belajar. Gitu ya. Oke. Kemudian media pembelajaran ini dirancang untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik nanti siswa ataupun dosen itu ya berarti mahasiswanya begitu ya. Ya, ataupun misalnya Bapak Ibu yang di lembaga lain ya itu bagaimana ketika nanti menyampaikan media untuk penyuluhan misalnya begitu ya, bisa saja gitu ya. Nah, jadi membantu peserta didik kita ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran itu? Ya, mereka paham materinya, mereka menguasai materi yang disampaikan, gitu ya. Nah, itu sih yang diharapkan dari pembelajaran kan. Ya. Dan sekali lagi terkait dengan media pembelajaran ini ya bisa diterapkan ya dalam berbagai jenis media pembelajaran ya. Bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan misalnya mereka belajar tuh dengan bahan ajar tertentu gitu ya atau perangkat tertentu. Bisa kemudian media pembelajarannya itu diajak langsung ke lapangan ya ke tempat tertentu dan seterusnya ya. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi kita hanya fokus di dalam materi kali ini ya bagaimana media pembelajaran ini menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Nah, kemudian di sini di dalam membuat media pembelajaran itu harus memenuhi prinsip visuals ya atau visible. Visible itu terlihat ya, ada wujudnya gitu ya. Interesting itu menarik ya, menarik untuk dipelajari atau menarik bagi peserta didik kita. Kemudian simple ya, jadi sederhana gitu, jangan terlalu ramai sekali, jangan terlalu berlebihan, useful, bermanfaat, akurat, ya, legitimate, dan terstruktur. Ya, jadi itu adalah memenuhi prinsip visual. Nah, itu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian sebagai guru dosen tentu sudah paham sekali tentang bagaimana apa namanya pembelajaran, metode pembelajaran. Jadi kali ini kita hanya akan fokus bagaimana pembuatan media pembelajaran saja ya. Oke. Yang kedua, mengapa pembelajaran itu butuh media yang menarik? Ya, kenapa tidak cukup dengan yang konvensional aja lah, ya, menyampaikan langsung di kelas, nulis di papan tulis, gitu ya. Nah, itu saya anggap ya tidak masalah, sah-sah saja. Cuma dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perubahan karakter anak, peserta didik, ya rasanya akan butuh ya media yang menarik di dalam pembelajaran. Kenapa? Karena ketika tidak menarik gitu ya, walaupun gurunya, dosennya itu menguasai materi gitu ya, tapi medianya kurang menarik, ya, apalagi ditambah lagi gurunya tidak memahami yang disampaikan, wah itu bisa membuat siswa atau peserta didik kita itu jenuh dan bosan untuk belajar. Makanya kalau mahasiswa-mahasiswa saya yang ketika mereka skripsi atau prakteknya membuat multimedia itu selalu berangkatnya dari masalah bahwa audiens atau peserta didik itu jenuh dan bosan dengan media konvensional. Itu ya, maka dibutuhkanlah media pembelajaran yang menarik, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan kepada pertanyaan apa saja media yang perlu ada di dalam pembelajaran. Ya, di dalam pembelajaran secara umumnya yang biasanya digunakan atau media yang ada itu pertama adalah audio, ya. Nah, audio ini
sifatnya ya suara, sound gitu ya, jadi rekaman MP3 gitu ya. Nah, kita sering mendengar, ada istilahnya tuh kalau orang belajar Al-Quran itu ada murotal dan seterusnya gitu ya. Jadi cukup direkam saja MP3 ya bisa didengar ya di awal-awal dulu muncul ya. Kemudian ada juga dalam bentuk visual. Visual ini semacam gambar atau foto gitu ya. Baik yang diam maupun bergerak. Yang diam itu ya seperti foto ya, lukisan itu kan diam. Ada juga yang bergerak ya. Ya misalnya eh, video bisu gitu ya, ada juga gitu. Jadi yang sifatnya gambar tapi bergerak. Animasi yang tidak ada suaranya juga termasuk yang visual ya. Nah, kemudian yang populer yang kemudian nanti juga kita akan buat itu adalah yang audiovisual ya. Ada soundnya, audionya, ada visualnya, bergerak, beranimasi. Nah, ya itulah kemudian kemudian disebut dengan multimedia gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat. Jadi multimedia atau media pembelajaran ya yang di PowerPoint. Bahkan ada juga yang menyebutkan media pembelajaran interaktif. Nah, interaktif kenapa? Karena mereka terlibat di dalam media tersebut, ya itu interaktif, ya baik gurunya, baik siswanya itu interaktif, ya. Nah, jadi kalau PowerPoint ini sifatnya interaktif untuk si gurunya, tapi ketika PowerPoint itu diberikan ke siswa atau peserta didik, kemudian peserta didik itu misalnya ya menggunakan di laptopnya atau di rumah gitu ya, nah, maka sudah interaktif bagi si siswa. Jadi ini kelebihannya begitu ya. Jadi mereka bisa belajar mandiri, kemudian bisa juga digunakan oleh pendidik atau guru dosen itu untuk menyampaikan eh, medianya ini secara interaktif. Nah, baru yang berikutnya yang keempat, ya media dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan media serbaneka, ya. Jadi mereka mungkin diajak ke lokasi tertentu, ya, ke alam gitu ya, dikenalkan ada di situ ada hewan, ada tumbuhan, ada pemandangan dan seterusnya. Ah, itu serbaneka namanya ya. Nah, jadi ya bisa saja pembelajaran seperti itu. Jadi lagi-lagi dituntut kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu pendidik ya, bagaimana agar mengusahakan peserta didik itu tidak jenuh, bisa menerima apa yang disampaikan secara cepat, mudah dan menarik gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam membuat media pembelajaran? Ya. Nah, yang pertama itu ya lagi-lagi tujuan pembelajarannya, ya. Bagaimana pembelajaran ini untuk siapa, materinya apa? Karena media pembelajaran ini akan nanti mengarah kepada suatu materi dulu aja, satu materi yang spesifik, gitu ya. Misalnya kalau informatika ya, materinya apa? Oh, materinya tentang pemrograman misalnya. Pemrogramannya apa? Oh, pemrograman dasar. Pemrograman dasar materinya apa? Oh, materi pertama pengenalan. Jadi memang harus spesifik. Jadi perlu ada tujuannya ya. Yang kedua itu medianya harus aktif efektif atau keefektifan media. Jadi harus kita cari media-media yang efektif. Terkadang ada yang memang cocok untuk audio, ada juga yang cocok dengan visual, ada juga yang audio visual, gitu ya. Nah, misalnya kalau pembelajaran sejarah, misalnya ya, yang tadinya itu membosankan, harus membaca buku, harus nulis di papan tulis, gitu ya. Nah, dengan audio visual mungkin akan lebih menarik, gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian kemampuan peserta didik, ya, atau kondisi peserta didik itu harus diperhatikan, ya. Ya, apakah mereka itu memang eh, apa namanya sudah tepat untuk mendapatkan materi tersebut apa tidak gitu ya. Nah, jadi memang harus ditentukan apakah mereka memang juga bisa nanti untuk menerima materi itu. Kemudian ketersediaan sarana prasarana ya. Ya, apakah memang tersedia misalnya kita mau menyampaikan PowerPoint menggunakan laptop
apakah memang tersedia proyektor misalnya gitu ya. Kalau memang tidak tersedia, lah kita mau menyampaikan PowerPoint-nya lewat mana gitu ya. Nah, itu kan harus ada sarana prasarana. Kemudian yang berikutnya itu kualitas media ya, kualitas medianya tuh harus bagus, harus memang apa namanya, handal dan seterusnya ya. Oke. Kemudian biayanya. Jadi diusahakan biaya yang seminimal mungkin, serendah mungkin. Karena terkadang media pembelajaran ini juga ya inisiatif guru, inisiatif dosen, kadang juga biaya operasionalnya biaya sendiri gitu ya. Nah, jadi harus mempertimbangkan juga masalah biaya. Kemudian fleksibilitas, fleksibel ya. Nah, misalnya contoh PowerPoint itu fleksibel, bisa dikirim lewat WA sehingga mereka download, mereka belajar di rumah mandiri dan lain-lain. Itu bisa fleksibel. Kemudian kemampuan menggunakannya. Jadi ya guru, pendidik, dosen ya harus tahu ya bisa nggak mampu nggak untuk menggunakannya, jangan dipaksakan ya. Kalau memang belum bisa untuk membuat medianya, misalnya media pembelajaran bentuk video ya jangan buat video. Belajar dulu gimana membuat video, merekam video, mengedit videonya ya. Misalnya PowerPoint dulu ya sudah PowerPoint dulu gitu ya. Oke, alokasi waktu terakhir ya. Jadi bagaimanapun ya membuat media pembelajaran ini memang butuh waktu ya. Nah, jadi di sela-sela mengajar, di sela-sela kesibukan, ya, butuh waktu. Sama kayak kita kemarin waktu membuat slide presentasi itu juga butuh waktu. Ada yang bisa membuat slide presentasinya itu 1 malam, ada yang harus berhari-hari, ada yang sampai 1 minggu, ada yang mungkin hanya berjam saja. Jadi tergantung dari kemahiran atau kemampuan dalam membuat media itu. Ya, makanya tadi di workshop kita ketika sudah mahir tadi dengan PowerPoint di awal ketika berbicara tentang slide presentasi, nah harapannya ketika kita membahas media pembelajaran ini, nah, Bapak Ibu sudah mahir juga ya menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Microsoft PowerPoint-nya ya. Oke, saya lanjutkan. Apa saja tahapan di dalam membuat media pembelajaran pada PowerPoint ini ya. Oke, jadi nanti tahapan inilah yang kemudian nanti Bapak Ibu akan terbiasa nanti atau akan mengusahakan untuk benar-benar bisa diterapkan di dalam mengajarnya nanti ya. Harapannya workshop ini ya tidak hanya sekedar dapat ilmu, tidak hanya sekedar dapat sertifikat gitu ya, tapi juga diimplementasikan. Ya syukur-syukur itu bisa menambah skill, bisa menambah minat belajar siswa gitu ya, bisa menambah kredibilitas Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saya juga akan bangga dan bersyukur sekali bisa Bapak Ibu bisa seperti itu ya. Nah, apa saja tahapan dalam membuatnya? Pertama, kita harus tentukan dulu materi atau topik pembahasannya ya. Apakah misalnya satu modul, apakah satu topik pembahasan saja. Ya, intinya satu media pembelajaran ini ya bisa untuk satu modul, bisa untuk satu topik pembahasan, bisa untuk satu pertemuan saja gitu ya. Nah, atau dibuat beberapa pertemuan, di sana ada materinya banyak, link ke video dan seterusnya. Itu juga bisa begitu ya. Nah, cuma yang akan kita buat untuk kasus kita ini nanti workshop ini ya yang sifatnya yang sederhana saja ya. Oke, setelah kita tentukan materi atau topiknya, yang kedua itu mengumpulkan bahan pendukung ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa sound, efek begitu ya. Bisa berupa animasi, bisa berupa background, bisa berupa clip art, icon, bisa berupa video gitu ya. Nah, video kalau belum bisa buat sendiri ya bisa ambil dari YouTube yang kira-kira sesuai dengan topik Bapak Ibu ya. Tapi syukur-syukur kalau nanti bisa membuat video sendiri. Nah, kalau belum bisa, nanti insya Allah kita akan ada workshop berikutnya bagaimana membuat video pembelajaran atau bagaimana melakukan editing video di sekolah gitu ya. Tunggu saja nanti akan ada workshop berikutnya ya.
Oke, baru setelah bahan-bahannya terkumpul, kita kemudian membuat medianya, membuat multimedianya, membuat media pembelajarannya di aplikasi PowerPoint. Ya, lagi-lagi dituntut untuk sudah mahir menggunakan fitur-fitur yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, baru terakhir itu ketika sudah jadi, sudah dicek ada yang salah, ya udah tinggal Bapak Ibu mengimplementasikan, ya, menyebarkan atau memanfaatkan dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah nggak usah khawatir, nggak usah nanti mikirnya berat-berat, ya. Walaupun nanti di video berikutnya diajarkan bagaimana pembuatannya dari awal, insya Allah nanti kita akan berikan template yang sudah jadi siap edit, gitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu buat dari awal, ya. Khusus untuk para peserta, kita akan berikan beberapa template PowerPoint yang sudah jadi media pembelajarannya, sudah ada tombol-tombolnya, tinggal klik segala macam, tinggal edit saja. Oke? Nah, baru terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam konsep dasar atau pengantar untuk pembuatan media pembelajaran di PowerPoint ini ya. Apa saja yang harus ada? Nah, apa saja yang harus ada? Pertama, yang harus ada itu adalah slide pembuka ya. Buatlah slide pembuka yang menarik dengan background yang bagus, yang teksnya yang kontras, menarik juga ya. Oke, itu slide pembuka. Yang kedua, mereka kemudian akan diminta menuju halaman utama. Jadi ada slide pembuka, diklik, maka masuk ke menu utama ya. Di menu utama itu kemudian akan tersedialah menu-menu utamanya. Nah, apa saja menu utamanya? Ya nanti akan ada petunjuk penggunaan atau petunjuk belajar. Ya, seperti biasalah Bapak Ibu kan sudah terbiasa tuh dalam hal menyampaikan materi ya atau dalam hal perangkat belajar gitu ya. Nah, jadi menu utama ya berisi petunjuk belajar ya. Itu ada satu slide sendiri. Ketika nanti dari menu utama diklik, nanti akan menuju ke slide tersebut ya. Yang kedua ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Apa saja yang mereka harus kuasai ya, atau yang harus diajarkan gitu ya. Kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya apa. Tentu Bapak Ibu guru, dosen tentu lebih tahu ya. Jadi nanti tinggal diambil saja dari modulnya, dari bahan ajarnya gitu ya, dimasukkan ke PowerPoint. Satu slide atau beberapa slide boleh. Kalau dari beberapa slide berarti ada next gitu ya. Kalau satu slide ya sudah berarti langsung kembali ke menu utama. Yang ketiga itu nanti berupa materi. Nah, materi ini biasanya banyak slide-nya, jadi next, next gitu ya. Nah, itu materi. Jadi nanti bisa ada gambar, teks, video, bisa saja nanti. Ya di PowerPoint itu bisa gitu ya. Kemudian baru yang berikutnya itu ada rangkuman atau ringkasan materi. Ya, biasanya dalam modul itu kan ada tuh ya. Jadi tinggal di copy paste aja, tinggal dituangkan, dimasukkan di dalam PowerPoint. Nah, baru ada evaluasi. Evaluasi ini biasanya bentuknya kuis, penugasan gitu ya. Nah, bisa dibuat dalam bentuk slide. Nah, bahkan di contoh ini nanti akan ada juga contoh kuisnya itu juga pakai PowerPoint. Itu interaktif, tinggal diklik benar salah, diklik benar salah. Itu akan lebih menarik lagi gitu. Atau cukup dengan dikasih satu slide, tugasnya apa. Udah. Jadi ada evaluasi. Dan terakhir itu ada menu referensi atau daftar pustaka atau sumber ya. Jadi perlu dicantumkan itu. Nah, itu saja yang harus ada di dalam media pembelajaran yang akan dibuat menggunakan PowerPoint dan semuanya itu juga akan ada di template-nya nanti ya. Jadi tidak usah khawatir, yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia tetap semangat untuk belajar, kemudian meningkatkan skill IT-nya dalam hal menggunakan aplikasi PowerPoint ini ya. Apapun kondisinya ya saya berharap Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Intinya adalah kita
ingin berinovasi, kita ingin berkreasi, kita ingin meningkatkan ya kualitas pembelajaran ya, dan salah satunya adalah kita eh, belajar membuat media pembelajaran ini bagaimana biar menarik begitu ya, dan bisa membantu peserta didik kita agar mudah paham, cepat paham terhadap apa yang kita berikan. Ya, nah, jadi konsep dasarnya sih seperti itu saja. Jadi kita akan buat ya media pembelajarannya menggunakan PowerPoint, kemudian di sana nanti akan Bapak Ibu mempraktekkan, nanti akan saya demokan di video berikutnya bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dari awal, gitu ya. Bahkan nanti akan diberikan template, kemudian di custom template-nya, disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajar, kemudian nanti diimplementasikan atau disampaikanlah media pembelajaran itu. Nah, saya akan senang sekali, akan bangga sekali ketika apa yang saya sampaikan di workshop ini ya bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, menambah sesuatu yang baru terkait IT ini, begitu ya. Dan jangan lupa ketika ada masalah, ketika ada yang disampaikan, ya bisa diinfokan, bisa di-submit atau dikirim di grup WA peserta workshop. Ya, dan insya Allah nanti saya akan berusaha untuk menanggapinya karena bagaimanapun yang namanya permasalahan itu terkadang muncul ketika Bapak Ibu itu mengeksplorasi ya atau mempraktekkan pembuatan media pembelajaran ini. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa belajar atau memanfaatkan media pembelajaran ini menggunakan PowerPoint ya bertahap di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian ya. Syukur-syukur bisa langsung ya, tapi bagi yang terkendala karena kesibukan silakan bisa tonton video ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Dan tetap harus semangat belajar. Ada kendala silakan sharing. Insya Allah kita sama-sama akan membantu gitu ya. Nah, saya rasa itu saja untuk video kali ini, video kelima tentang konsep dasar atau hal-hal yang harus diketahui ketika membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana memulai membuat media pembelajaran di Microsoft PowerPoint. Kayak gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan sampai jumpa pada media atau pada video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.